Oke, keluhannya apa? Sudah pasang silikon. Mm-mm. Awalnya sudah operasi katarak. Mm-mm. Ya dibilang ya retina robek lah istilah gitu. Retina robek. Sudah pasang silikon, sekarang jadi plus dia. Terus ini yang kanan sudah mulai ada awannya lewat itu hitam. Sana Floater. sini terbang sudah. Floater ya, Iya. bintik-bintik hitam itu. Oke. Coba ditutup satu. Kalau melihat bagaimana? Kelihatan cuma buram. Kelihatan buram. Warna kelihatan warna. Nah, coba lihat istrinya sampingnya itu. Oh, kakaknya, coba lihat kakaknya dulu. Iya. Ya, coba dilihat apa yang dilihat. Kelihatan pakai kacamata, masker, baju merah. Mm-mm. Tasnya merah juga kelihatan. Mm-mm. Cuma Buram. ya kabur. Kalau lihat saya, Ya gini cuma kurang jelas mukanya. Oke, kalau satunya, Satunya ngelihatnya gimana? ya agak buram sih, cuman normal kelihatannya gitu. Ada tulisan itu yang di situ, huruf Tapi agak buram. enggak apa-apa. Yang bisa kebaca huruf apa aja? ENZ. Nah, yang bawah sudah agak Nggak kebaca. ya. Oke, ini before-nya ya. Jadi supaya tahu bahwa semua pasien yang ke sini dipastikan dalam 30 menit ada perubahan lebih baik. Ya. Jadi before-nya kita tes dulu. Jadi nanti 30 menit dipastikan ada perubahan lebih baik. Terus dari Lombok ke sini naik apa? Pesawat kemarin. Oh, kemarin ya, ada rumah di Surabaya. CC. Oh. Ini yang sama Pak Halim. Itu suami saya sama Pak Halim Handoko. Oh. Itu kapan ketemu di pestanya anaknya Halim satu meja kan, sama pernah tak cerita. Lah kok baru sekarang munculnya? Kena COVID itu terus nggak bisa itu makanya. Padahal itu sudah Februari Sudah 2019. langsung saya kasih brosur dapat dari istrinya. 2 tahun yang lalu itu, Februari Iya, 2019. Dari istrinya Handoko. Ini Terus saya sudah kasih. pasang silikonnya sudah 3 tahunan. 3 tahunan. Akhir ini 4 tahun. Iya, iya. Oke. Saya cek dulu ya, saya center dulu ya. Biar lihat. Boleh ikut lihat? Ya, lanjut biasa gitu aja. Oh iya, bekas operasian kelihatan hitamnya beda. Kalau yang ini boleh ikut. Ini sudah pernah laser ya kan? Ini kan harusnya hitam seperti ini, tapi ini kan hitamnya bekas operasian. Ini kan tertutup selaput ya, bukan? Di tengah itu ada kayak abu-abu gitu. Ya, oke. Gampang kok ya. Oke, apalagi sudah semua. Ini ROP, Bu Endang ini gagal operasi katarak. Terus Yuda cuman minus, Pak Bandi glukoma, Bu Neti glukoma. Ini ROP, Bu Neti makula, ini Agila ini. Agila ROP. Oke. Langsung aja diminum satsukinya bagi yang baru, diambil aja ini, diminum separuh dulu ya. Diminum satsukinya. Ya, kalau bayi boleh campur susu. Ya. Oke, terus di spray ya. Ya, tadi pagi ada yang posting di Facebooknya, grupnya Glukoma Master Limnya bikin, ada yang bilang, nah, di sini ada 200 peserta, kok nggak ada yang komen tentang pengobatan Master Lim. Apakah sudah sembuh apa belum? Pak Bandi, glukoma gimana? Setelah berobat ke Master Lim seperti apa? Mulai membaik. Dulu umpama separuh nggak kelihatan, sekarang sudah lumayan. Lumayan gimana? Maksudnya jangan lumayan tuh garis besarnya seperti apa? Sekarang kalau melihat seperti apa? Dulu melihat Master Lim separuh. Jadi cuman separuh itu cuman apa yang dilihat? Atasnya. Badan, pinggang ke atas. Ya. Kaki nggak kelihatan. Ya sekarang udah aman-aman kelihatan. Kaki udah mulai kelihatan. Soalnya komennya itu pasien Master Lim
sudah 20.000 tapi kok nggak ada yang komen sudah sembuh. Nah, tak suruh lihat YouTube-nya Pak Halim, ada rekam medisnya ya. Rekam medisnya 1 album. Itu Halim glukoma ya. Pak Halim tuh yang kiri glukoma, sudah total nggak lihat. Yang kanan retina pendarahan, lihat jam dinding cuma kelihatan bingkainya aja. Di ruangannya sama, jarak segini, saya suruh lihat jam dinding, itu pakunya masih ada situ, cuma kelihatan bingkainya. 30 menit duduk tempat itu, banyak situ, langsung kelihatan jam 7:10 malam. Besok mau diinjek ke 8, akhirnya nggak jadi, obatnya semua yang baru dibeli saya suruh buang ke sampah. Buang. Ya, sampai hari ini. Tuti ini glukoma, di center aja nggak tembus, ya. Duduk, cari tempat duduk. Di dekatnya itu aja. Belakang nggak, belakangnya itu, ya. Ya, Tuti ini dulunya nggak cuman mata, jadi mata saya center nggak tembus, terus jalan juga limbung, terus habis itu hidung nggak bisa nyium bau. Sekarang jalan sendiri orang. Bisa kayak gitu. Glukoma bisa sampai pensiunan. Bukan, dia waktu itu kena TB tulang. Oh. Disuruh minum obat, ngantem kena mata, glukoma. Ya. Nah, teman ibunya sendiri dokter spesialis. Bilang apa, Dit? Dibilang nggak apa-apa ya. Padahal kamu nggak lihat. Tapi dibilang nggak apa-apa, kan konyol itu. Kan lucu gitu ya. Dibilang nggak apa-apa tapi nggak bisa lihat. Nah, sekarang ini berobat rutin. Tuti ini 2 tahun berobat di sini ya. Nah, sekarang bisa main HP ya, bisa ya. Oke, ini nah ini Citra, ini glukoma juga, ini juga buta total. Ini total nggak lihat. Ya, Citra ini ngasih tahu Tuti. Cuman dianya itu berobat 5 kali sudah baik 90% menurut dia. Habis itu berhenti setahun lebih. Akhirnya malah berobat ke tempat lain, dipacet itu mata dipijet-pijet, akhirnya tambah buta. Nah, sekarang datang lagi ini. Ya. Ini ada orangnya semua, saksi hidup. Ya, bisa cerita. Sekarang bisa buka kafe. Bisa goreng tahu crispy. Ya. Ya, oke. Di sampingnya Yuda itu. Yuda geser Yuda. Geser ke sini. Ke sini kamu geser ke sini ya, Citra kan. Hah? Ya udah kamu duduk situ aja. Yuda yang geser ke situ. Ya, wes. Ya, ini satu komplek AL. Ya, jadi teman satu komplek Angkatan Laut di Gunung Sari. Jadi bapaknya Citra ini Angkatan Laut, ya, bapaknya Yuda juga ya. Nah, bapaknya Tuti cuman sudah almarhum juga. Nah, itu di Angkatan Laut semua, ya. Bermula dari Citra yang berobat ke sini, awal mulanya total tidak lihat sama sekali. Ya betul Jit ya. Nah, sekarang bisa apa Jit? Bisa semua. Bisa semua. Kendalanya cuma nggak bisa baca itu. Ini kasusnya glukoma. Salahnya dia itu berobat dipacet, mata dipijet, uratnya keluar semua, timbul selaput putih. Nah, sudah anak-anak ke sini, baru 5 kali sudah bisa melihat, berhenti. Malah berobat tempat lain, malah nggak kelihatan lagi. Ada di YouTube Mas Lim. Kok baru sekarang baru balik lagi setelah ada orangnya di YouTube-nya Mas Lim semua ya. Ini sering buka. Sering lihat ya. Oke, sekarang udah nggak semua saya tetes ya. Untuk yang baru 1 menit pertama sedikit terasa perih, merem aja, menit kedua sudah nggak perih kok. Yang menit ke-10 nanti baru buka mata ya. Jadi begitu tetes langsung merem, nggak usah nangak. Nangaknya waktu ditetes saja ya. Oke, nangak sekarang. Buka mata yang lebar, tahan ya. Merem ya. Oke. Ya. Oke, nangak. Jadi pengobatan Mas Lim ini semuanya tanpa disentuh, sehingga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja pada siapa saja, walaupun sampai luar negeri ya. Yang penting medianya bisa nyampe di sana. Kemarin 3 orang dari Malaysia pun diobati secara online ya. Jadi kalau ada yang bilang saya jauh Mas Lim, di mana luar pulau? Alah, baru luar pulau, yang luar negeri aja bisa ya. Bahkan saya tanyakan ekspedisinya ini ke Arab Saudi pun bisa ya, medianya dikirim. Sebentar lagi mungkin saya
banyak pengobatan di Australia mungkin ya, karena anak saya sudah di sana. Nah, kemarin saya pasang status ngantar anak ke Australia, pasiennya bingung semua. Ya. Siapa yang bingung itu? Alisa. Hmm? Ini ya, bukaan ya. Ada yang nggak pernah lepas. Ya, ayo. Baik. Buka. Oke. Ya. Ada yang nggak pernah pesan Satsuki, alasan kalau mau pesan Satsuki bagaimana? Mau pesan berapa dos? Enggak, cuma tanya aja katanya. Lu yo apa tuh? Belum. Enggak bisa. Duduk aja. Sulit kalau diri, duduk aja. Ayo Akila. Udah. Sudah ya. Yang sebelah sini turun, belum masuk ini. Wih. Udah. Ya, udah semua ya. Siapa yang bingung waktu itu Mas Lim pasang status lagi di Australia? Saya Ustaz. Bingung? Ini juga lah orang pertama mau datang. Ngikutin statusnya ya? Ikuti terus. Ikut sana ke Australia. Enggak ya. Cukup dengan medianya aja, punya medianya nggak usah bingung ya. Kenapa? Sebetulnya ini bukan tenaga dalam, bukan magic, bukan medis ya. Ini hanya melalui media minum Satsuki, spray Mas Lim yang Mas Lim bikin sendiri ya, sama tetes Mas Lim. Jadi dipastikan spray dan tetesnya ini di luaran tidak pernah ada. Ya, kenapa? Karena tujuannya bukan untuk jual beli. Tujuannya untuk menolong atau memudahkan pasien yang jauh dari Surabaya untuk terapi sendiri di rumah. Contoh ini dari Lombok ya. Saya suruh datang seminggu sekali aja, nggak usah seminggu 2 kali. Kira-kira sanggup nggak? Ya kakak lah. Sanggup pun biayanya berapa puluh juta yang dikeluarkan untuk transportnya saja. Bener? Kantong kering. Hah? Orangnya bisa datang tapi Nah, kalau Pak Halim selalu datang, karena Pak naik Grab PP nggak nyampe 50.000, ya. Jadi PP loh ya, nggak nyampe 50.000 karena rumahnya deket sini, Pandian sini, ya. Nah, kalau yang jauh saya suruh datang seminggu sekali, nah kita kalikan aja sekali. Tadi kemarin naik pesawat berapa? 300-an. 300, PP 600, betul. belum kemarin hari ini tambah Belum mahal. belum taksinya. Anggaplah nggak usah taksi lah 600 ya. Nah, kalikan 50 apa sudah nggak 30 juta yang dikeluarkan. Sedangkan kalau punya medianya Mas Lim sendiri sudah hemat 24 juta. Betul nggak? Kok 24 juta? Keliru. 26 juta. Ya. Loh itu loh. Nah, tapi terkadang orang itu mikirnya keliru. Kok cek mahal ya katanya gitu. Loh, mahal dari mana? Kalau mau gratis, nggak boleh bayar, datang aja ke rumah Mas Lim seperti ini. Semua yang datang nggak boleh bayar, betul nggak? Nah, seperti itu. Tinggal suruh milih aja. Nah, nggak mungkin kan Mas Lim datengin satu persatu pasien, tak tetes ya, tak spray ya, ya. Diingatkan minum Satsuki ya, kan nggak mungkin. Yang mau sembuh siapa? Diminum juga buat dirinya sendiri, nyepray pun ya buat dirinya sendiri, netes pun buat dirinya, bukan buat Mas Lim. Lah gitu kok sudah mata nggak kelihatan masih hitung-hitungan. Kan repot gitu loh. Loh Mas Lim kalau uang banyak sih nggak masalah. Tapi kalau nggak punya bagaimana? Lah sekarang ya mau uangnya segunung, tapi kalau mata nggak kelihatan terus bagaimana? Buat apa? Betul nggak? Itu loh. Saya sudah 2 kali pasang silikon. Yang pertama kan di Surabaya. Total 100 juta masuk. 100 juta hilang. Iya. Tapi nggak kelihatan. Di Surabaya pasang silikonnya. Dilepas silikonnya malahan template itu.
Nggak kelihatan malah. Malah tambah nggak kelihatan loh itu loh. Ini sudah ada contoh. Bu Neti sudah diinjek 3 kali, habis berapa puluh juta Bu Neti? 10.500.000. Terus obatnya apa segala macam total semua berapa Bu Neti? Saya kalau obatnya cuma dapat vitamin, Heeh. nggak dapat obat lain. Berarti cuma 10 jutaan habisnya. Ya sama foto-foto ya 15 15 juta. Hasilnya bagaimana? kabur. Kabur tambah nggak kelihatan. Ke Mas Lim cuma sekali, saya ingat betul waktu itu ya, saya obatinnya 30 menit langsung bisa baca, betul? Ya dari 4 baris jadi 8 baris. 8 baris ini loh. Ya. Tadi engkaunya kan saya suruh tes cuma bisa 2 baris kan, baris ketiga nggak kelihatan loh. Nah, yang huruf ENZ ini loh. Nah, itu loh. Ya, nanti kita saksikan sama-sama seperti itu. Citra ngapain buka mata? Ya, pedih merem. Ya. Jadi jangan buka mata dulu sebelum ada instruksi atau bunyi timer, ya. Karena kalau didulukan buka mata kurang meresap, ya. Bu Endang, habis dioperasi katarak, berhasil operasinya, cuman muntah. Akhirnya dapat 12 hari nggak kelihatan. Ya, saya cek di sini, saya center seperti tadi, hitamnya yang harusnya di tengah, akhirnya melingsing, minggir ke samping. Itu pun hitamnya nggak sekecil itu tapi besar tapi miring. Ya. Nah, dulunya di center pun nggak tembus, sekarang sinar udah mulai masuk. Nah, sinar udah kelihatan. Dulu center gini aja nggak tembus, sekarang merem gini aja sinar masuk. Betul? Nah, nah kalau yang bayi-bayi ini ya dari gerak-gerik si anak sendiri. Siapa yang namanya? Alesa, bagaimana? Setelah berobat berapa kali ke rumah Mas Lim? Kelima kali ini. Ini yang kelima. Berarti yang selama keempat itu bagaimana? Apa yang menurut Ibu bahwa ke Mas Lim ini ada perubahan karena anaknya masih bayi ya? Apa yang menurut Ibu kira-kira anak ini mulai ada perubahan? Enggak terlalu kayak dulu gitu loh Master, apa nangis terus ya, nangis terus gitu. Terus sekarang Kalau lampu dihidupkan seneng kayak ketemu temennya gitu loh Master. Kayaknya tambah lama gitu. Jadi secara logika sudah melihat cahaya, Ya. sinar mulai Kalau tembus. lampu dinyalakan tuh kayak ketemu temennya gitu loh. Ketemu temannya. Seneng gitu loh Master, kayak ada temennya ngobrol apa gitu. Jadi logikanya yang dulu lampu nyala enggak sama aja. Nah, sekarang lampu nyala seneng, berarti secara logika sinar udah mulai masuk. Karena anaknya masih kecil belum bisa ditanya, setidaknya dari reaksinya itu bisa tahu. Oke. Terus Yuda. Ini cuma mata minus, dia mau daftar AL. Temannya sudah jadi angkatan laut, berobat ke sini. Awalnya ya minus 2,5 itu, sama silinder 1,5. Minus juga bisa ya. Gampang ya. Sekarang sudah jadi angkatan laut. Lah kalau jadi angkatan laut, kalau mata minus nggak mungkin bisa. Nah ini yang uji negara, bukan orang-orang biasa ya. Nah, namanya Reki, itu temannya dia sudah jadi angkatan laut setelah berobat ke sini. Bapaknya berobat mata katarak. Ya. Reki ngajak teman-temannya, siapa aja yang itu banyak ya Yuda temanmu yang kesini waktu itu. Nah, sekarang dulu Yuda juga sering ikut, cuman habis itu banyak bolosnya. Setelah temannya jadi, baru dia sekarang mulai rutin, rajin. Itu kalau saya pasang status dia duluan yang anu, saya master gitu. Ya. Jadi rajin tiap hari itu ngikutin status Master Lim. Ya, karena saya pasang status itu tiba-tiba. Jadi enggak. Si sulitnya untuk yang luar pulau ini loh Mas Erlin. Ya kalau luar pulau kan dimudahkan dengan terapi sendiri. Iya, Ya. maksudnya kayak kemarin mau datang itu bingung. Saya tanya sudah dapat belum ini belum dulu. Soalnya dulu kan harus beli tiket. Oh Masalahnya ya, di sananya ya gitu. masalahnya gitu. Kalau Jalan. yang luar pulau sebetulnya tanpa harus datang pun bisa, cuman karena kepingin dalam arti langsung merasakan Iya, sendiri ya. mau tahu dulu. Makanya datang aja, tapi ya itu tadi karena Mas Lim ini bukan buka praktek, cuman nolong. Jadi satu hari itu contoh ya hari ini sama besok, Mas Lim hanya meluangkan waktu 30 menit sampai 1 jam paling lama untuk nolong orang seperti ini. Jangan notabene nggak boleh bayar, ya. Setelah itu Senin dipastikan nggak ada pengobatan, Selasa dipastikan nggak ada, ya.
Nah, ada lagi kapan? Ya tunggu waktu luangnya Mas Lim kapan. Begitu saya ada waktu luang, langsung saya pasang di status. Kemarin pun saya pasang status, saya cancel. Kenapa? Tiba-tiba visanya anak saya keluar. Visa dari Australia keluar, dan itu pun di deadline tanggal 19 paling lambat harus nyampe sana. Kalau enggak, visanya itu enggak dikembalikan. Tapi kalau tanggal 19 nyampe sana, visanya gratis. Ya. Terus kalau nyampe sana, kerja di sana, sekarang hitungannya anak saya kan kuliah sambil kerja ya. Kalau dulu paling besar untuk kerja biasa-biasa itu $12 per jam. Sekarang jadi $20. 200.000 per jam. Ya. Otomatis ndang cepet karena apa, di sana lagi membutuhkan banyak tenaga kerja. Kerjaan tuh sekarang banyak di sana itu, tinggal milih. Dan anak saya bilang, kamu ini cerdas, kamu harus kerja smart, jangan kerja kuli, karena kamu itu pinter anakmu. Ya, jadi saya dapat visi anak saya itu nanti jadi pimpinan perusahaan sana, entah supervisor entah GM. Jadi untuk melihat ke depan ini saya 3 anak saya dilihatin anak saya, ini anakmu nanti jadi seperti ini. Yang pertama dia akan jadi pimpinan, itu anak saya yang pertama yang sekarang di Australia, pimpinan di satu perusahaan entah supervisor entah GM. Ya, yang kedua anak saya perempuan ini itu dia nanti akan buka banyak toko, entah itu butik entah itu apa, banyak lah pokoknya tokonya itu. Yang ketiga anak saya yang cowok itu nanti akan jadi developer. Itu yang saya dapat visi atau nubuatan dari Tuhan untuk ketiga anak saya. Makanya bapaknya sudah nggak kerja apa-apa, fokus cuma ngobatin orang. Ya, ngobatin orang pun ya ini bukan mata pencarian. Jadi dalam arti nggak boleh bayar, ya. Itu pun cuman nolong. Ini ROP dari Tegal. Ya. Ya. Selamat siang Mas. Yang ya. Ini saya di keluar tol Gresik di kilometer 728. Oh, mau ke sini ya? Iya Pak, iya Mas Arli. Oh. Mas, Dari Tegal ya ini ya? iya, saya. Nah, ini pasiennya sudah ini ada yang ROP juga. Ya, ini ada yang ROP juga kalau mau tahu. Ini ya, ini Akila, terus ini Alessa itu ya. Ya udah, segera aja ya. Nanti nyampe mana coba ngebel lagi ya, kurang lebih 30 menit lagi ya. Kalau andai kata Mas Lim sudah pergi, Mas Lim obatin di mana Mas Lim ada ya. Kalau masih di rumah, datang aja ke rumah ya. Karena terus terang kalau terlambat gini, mesti kalau pas saya ada acara saya tinggal. Nanti ketemuan di mana di rumah ada di tempat lain. Ya, oke. Hati-hati nyetirnya ya. Oke. Ya, oke. Jadi gini, kan Mas Lim kan sudah lepas dari dunia konvensional. Jadi sudah nggak kerja apa-apa, cuman fokus nolong orang aja ya. Terus sekarang anak yang kedua, anak yang pertama kan di Australia, sekarang sudah kuliah di sana sambil nanti mau kerja di sana. Anak yang kedua itu dia mau kuliah waktu itu masih pandemi. Jadi akhirnya berhenti cuti kuliah dulu. Terus karena kesukaan kecintaan akan hewan, akhirnya dia buka pet shop. Di mana PTC? Enggak, buka pet shop. Ini pet shopnya ada di Plaza Surabaya. Boleh buka mata ya? Boleh buka mata semua. Pet shopnya ada di Surabaya Plaza, di Delta Plaza yang kapal selam itu, ya. Di lantai 3. Itu dari ujung ke ujung kurang lebih 200 meter kita sewa semua satu lorong itu. Jadi bisa dibilang pet shop terbesar se-Jawa Timur, Jawa Tengah, nggak tahu kalau Jawa Barat, untuk kelasnya mall. Ya. Dan yang dipunyai untuk satu orang. Jadi anak saya perempuan usia 18 tahun ini 19 ya. Sudah punya usaha sebesar itu. Bisa dibilang pet shop terbesar se-Jawa Timur, Jawa Tengah, nggak tahu kalau Jawa Barat itu ada nggak yang lebih besar. Sekelas mall 200 meter punya satu orang. Kalau PTC kan punya banyak orang. Ya. Jadi seperti itu. Ya.
Saya sebenarnya kurang setuju kalau anak saya buka pet shop. Maunya saya bukakan klinik kecantikan karena dia cewek kan. Cuman dia sama hewan apa aja, ular dikalungi apa segala macem ya, sama kecoa apa itu nggak takut, sama apa segala macem ya, pokoknya intinya semua hewan dia berani ya. Tangannya sampai luka-luka apa ya, untung ada spraynya Mas Lim, tetes Mas Lim, waktu itu sempat kayak melepuh ya, kena racunnya binatang apa, landak atau apa ya. Akhirnya saya spray pakai ini sama tetes ini, udah sembuh, kering ya. Jadi dia mengandalkan spraynya Mas Lim, jadi luka-luka digigit sama sugar glider itu sudah biasa, sampai berdarah-berdarah itu biasa udah. Nah, tinggal ditetes pakai tetesannya Mas Lim, dispray kering dah. Ya, jadi seperti itu. Ya, untung ada ini ya. Nah, terus ini diminum lagi Satsukinya. Ya, enggak, disisakan separuh lagi. Nah, tetes yang kedua, ya. Oke. Untuk bayinya dikasih minum dulu sambil ditetes biar ya. Oke, nengok lagi. Kalau minggu nanti Pak Halim yang kesini. Kemarin Sabtu ya. Hari ini Sabtu. Ya, besok Minggu Pak Halim kesini, udah daftar soalnya. Jamnya sama, jam 8.15. Nah, pinter. Ayo. Enak sembuh. Alessa ini umur berapa, Ibu? 5 bulan. Tahun 5 bulan. 21 ini 5 bulan. Tahunya waktu ROP usia berapa? 3 bulan. 3 bulan. Iya. Yang ngasih tahu siapa? Periksa ke RSAL, di screening di apa di USG. Itu sudah lepas retinanya. Dibilang gitu. Terus saya sendiri sama suami di inisiatif, mungkin dokternya salah gitu mungkin. Terus periksa di RKZ dirujuk di Wisata Utama sini loh, dokter. Di situ dokternya udah bilang sudah percuma, udah nggak bisa, meskipun berobat kemana dikasih rujukan tapi nggak bakalan bisa. Bilangnya seperti itu. Iya. Betul. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau untuk langkah medis ROP ini mau sampai luar negeri pun nggak akan bisa. Ya. Nah, termasuk glukoma ini mau sampai dibawa ke manapun juga percuma. Ya. Karena ROP kemarin ada pernah barengan sama, ada yang tahu nggak sama yang Christine itu? Bukan Christian, Christine, anak usia 30 tahun, ROP sudah dibawa ke Jepang sama Belgia, malah tambah autis. Nah, ini, Bendang tahu, nah, ada saksinya, ya. Jadi ROP, glukoma, ablasio, ya, makula, stroke mata, ya, terus retina degeneratif, ya, retina pigmentosa, retina lobang, ya, itu secara medis sudah nggak bisa. Pak Agus retina lobang, ya, sekarang orangnya bisa nyetir mobil. Dulu mobilnya 2 tahun nganggur, ya, bilang kesini cuman katarak. Lah untung kok medianya sama, ya, bilangnya cuman katarak. Saya tanya, kan dia dari Sidoarjo, nah, naik online tuh 300.000, ya kan? Nah terus saya tanya, loh, kenapa enggak naik mobil? Enggak kelihatan. Loh, ini kenapa toh? Katarak. Masa katarak aja nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan orangnya, masa saya ngeyel? Ya kan? Nah, setelah datang 7 kali, ya, datang ke 6, saya obatin, datang ke 7 sudah nyetir mobil sendiri. Baru cerita kalau retinanya lubang. Ya. Nah untung kok medianya sama, ya. Bukan beda-beda. Kalau katarak ini, kalau retina ini. Nah, untung medianya sama. Sakit apapun mata, medianya sama, tetesan ini, ya. Jadi bukan beda-beda. Kalau Akila, apa yang menurut ibu, anak ibu sudah mulai melihat itu apa? Udah mau respon sama ini mainan gitu, taruh depan gitu udah. Mainan taruh depan, Sudah mau diambil. Nah, Pertama sih kan malu-malu nggak mau, kemudian. nah itu.
Jadi kalau masih bayi kan kita lihat dari respon si anak, gerak-gerik si anak. Tapi kalau udah kemarin waktu pertama kali saya ngobatin anak ROP itu usia 10 tahun. Kalau lihat di YouTube saya, pertama kali saya obatin itu waktu itu pengobatan massal di depannya Masjid Al-Ikhlas di Tengger. Ya. Itu saya tanya. Sudah bisa melihat? Sudah. Awalnya matahari saya suruh lihat nggak tembus. Jadi saya tetes pertama itu nangis, tetes kedua nangis, terus saya tanya waktu tetesan kedua itu sudah bisa melihat, sudah. Tetes sekali lagi ya, tapi nggak boleh nangis. Dia bilang apa? Saya harus kuat. Ngomong kayak gitu anak ini. Saya harus kuat. Tetes ketiga, ya perih memang. Akhirnya ya sambil nahan-nahan gitu. Setelah itu saya bilang apa? Nanti kalau ada lagi ikutin lagi, karena waktu itu yang adakan pengobatan massal itu bukan saya, jadi saya sungkan kalau saya nawarin ke rumah. Ternyata dia cari info, tahu sendiri rumah saya, datang ke sini, datang kedua sama mbahnya katarak saya obatin juga, ya. Datang ketiga sudah tahu ini ada orang berapa di sini, dia datang, dia pegang, ya. Dan ini yang perlu diingat, selama dia dari bayi sampai usia 10 tahun, yang namanya kursi, meja itu tidak pernah dikenalkan. Jadi itu keliru. Dianggap ibunya sudah nggak ngelihat. Makanya waktu kursi saya taruh depannya, ini apa depanmu ini? Dia diem aja. Loh katanya sudah bisa melihat kok diem aja. Dia nggak tahu bahwa itu kursi. Begitu ibunya bilang, itu yang biasa kamu duduk, oh kursi. Sampai seperti itu keliru. Ya, katanya ya, ini katanya sampai jual rumah untuk pengobatannya Velin namanya anaknya itu. Tapi saya kok nggak percaya, kok bujuk rasanya. Kenapa? Waktu itu ada pasien dari Riau, ya, anaknya ROP juga, datang ke sini. Terus dia tanya, Pak, bagaimana dengan anak yang ROP yang Bapak obatin itu? Nah, waktu itu, iya ya gimana kabarnya anaknya gak kesini lagi, cuma 3 kali. Akhirnya saya telepon bapaknya itu, Pak, bagaimana kabarnya Velin Pak? Dia masih tetap tuh. Loh, tetap bagaimana Pak? Wong awalnya nggak lihat sama sekali, sekarang sudah bisa melihat itu. Ya maksud saya tetap seperti itu. Loh, kenapa Pak kok nggak diteruskan lagi? Ya itu anaknya masih sibuk sekolah ngaji. Loh, sekarang saya tanya, Pak, bener nggak Pak? Untuk pengobatan Velin Bapak sampai jual rumah. Oh bener Master, saya sampai ke Jakarta. Lah sekarang loh Pak, wong sama-sama Surabaya, pengobatan juga nggak boleh bayar. Loh kok nggak diteruskan? Iya itu Master, anaknya masih sibuk sekolah ngaji. Sekolah apa? Ya dong, ibaratnya kayak gitu, kok sekolah, sibuk sekolah. Nah, itu kan alasan yang konyol gitu loh ya. Kenapa? Lo kesini aja lo nggak nyampe 30 menit, ya sudah ada perubahan, lah kok nggak diteruskan? Aneh kan? Gitu dulunya bilang sampai jual rumah untuk pengobatannya, bujuk, saya nggak yakin, ya. Selidik punya selidik, orang tuanya itu, ibunya itu, istilahnya pimpinannya multi level. Uangnya mungkin buat nebus itu, habis nebus barangnya sendiri supaya bonusnya keluar itu loh. Terus ya, nah, saya nggak mau sebut multi levelnya, nanti nggak enak ya. Itu yang katanya, tapi saya sebut susu yang dulunya gemuk ya, bisa jadi kurus, akhirnya apa? Kena apa? Ususnya sampai dipotong. Ya, jadi nggak ada kurus secara instan, itu nggak ada. Dibilang minum susu gini percuma. Ya. Nggak ada yang namanya instan. Termasuk Master Lim ini 30 menit langsung ada perubahan. Tapi bukan instan, bukan magic. Kalau nggak diterapi rutin, ya kerusakan sel sama perbaikannya harus lebih banyak perbaikannya. Kalau lebih cepat kerusakannya, otomatis kondisi pasien akan menurun. Tapi sebaliknya, kalau perbaikannya lebih cepat, otomatis kondisi pasien akan membaik. Ya. Apalagi ditambah dengan cerita kemana-mana, kesaksian kita, ya, apa yang dialami anaknya, apa yang dialami dirinya, itu lebih powerful, lebih dahsyat dibanding obat apapun.
Contoh yang sudah pernah terjadi siapa? Pak Halim. Dari buta total yang kiri dibilang 4 dokter bahkan profesor sudah bilang nggak fungsi. Ya, yang kanan sudah tidak bisa disembuhkan, hanya mencegah, injek sampai 7 kali. Sudah 100 juta lebih kayak ini habisnya, ya. Ya. Fotonya aja 1 album tukarin motor dapat. Foto itu ya. Ya Bu Neti ya, sekali foto berapa Bu Neti? 600. Yang hitam putih. Iya. Yang berwarna 1.250.000. Itu 1 album. Nah, kalau dibalik kalikan 20 lembar apa enggak sudah 25 juta. Ya. Loh, foto tok terus hasilnya kayak apa foto nih? Enggak buat apa-apa. Di foto lo gunanya buat apa? Ya. Ya. Tuh ya. Tapi sekarang sudah sembuh. Setelah sembuh bersyukur, anaknya kesaksian di gereja. Pak Halim naik Grab, sopir Grabnya dikasih tahu berobat ke sini sama sopir Grabnya sama istri sama anaknya. Ya. Banyak sekali orang yang tahu. Ke catering dibilangi ada orang yang berobat ke sini juga, semuanya kasih tahu. Sekarang sudah sembuh 100%. Tapi tetap rutin berobat. Itu yang betul, lebih baik mencegah daripada mengobati lagi. Ya, nggak kayak Citra ini 5 kali berobat selesai sudah 90% ngilang tahun lebih, malah berobat ke tempat lain akhirnya apa nggak kelihatan lagi baru ke sini lagi. Masih untung ini. Kalau mau lihat di YouTube Mas Lim, matanya itu kayak keluar kayak ototnya itu varises sama kayak ban dalam itu ada benjolannya, Yang putih-putihnya itu yang uratnya keluar biru-biru itu. Di matanya. Sekarang uratnya masuk, mulai masuk. Sampai dia bilang ini bisa lah Master gini. Mas Lim bilang apa? Mudah-mudahan. Mas Lim itu nggak pernah bilang mudah-mudahan, tapi karena dia sudah ditangani orang lain, ya akhirnya ya untung masih bisa sembuh. Ya. Alhamdulillah berprogres. Pak Bandi juga sudah habis 240 juta katanya. Ya, penyakitnya ada non medisnya juga katanya. Ya. Sudah enak-enak berobat ke sini berhenti. Malah berobat ke rumah sakit. Sudah nggak ada perubahan, diteruskan lagi ke rumah sakit sampai mentok, akhirnya balik lagi ke Master Lim. Ya untung masih bisa diobatin lagi. Betul Pak Bandi? Betul. Nah, Pak Bandi ini Satpol PP. Ya, yang saya obatin itu dari berbagai kalangan. Dari angkatan laut, angkatan darat, ya. Ya beda ya? Benda angkatan darat ya? Iya. Terus dari polisi, dari RW, kelurahan, dari istilahnya Disub, ya. Pak Bandi tahu dari temannya Disub, ya. Terus buka mata boleh, ya. Terus banyak lah, ya. Dari Brimob, dari preman, ya. Dari semuanya saya obatin, nggak peduli siapapun, ya. Mau orang baik, orang jahat, yang penting minta bantuan saya bantu. Nolong ikhlas. Jadi kesini tuh nggak usah bawa oleh-oleh, nggak usah bawa apa-apa. Yang penting percaya sembuh. Ya. 30 menit, 10 menit lagi kita lihat hasilnya ya. Dihabiskan dulu satsukinya. Dan ini no edit, no sensor YouTube-nya Mas Lim ini. Jadi mau nyebutin nama siapa, mau nyebutin berobat di mana, sebutin aja. Supaya apa? Yang lain supaya nggak jadi korban. Ya. Oh ini real kok. Yang kemarin ada di YouTube Mas Lim, ibu lagi hamil 6 bulan, ablasi retina, disuruh milih mata atau bayinya. Gila nggak? Apa nggak stres itu orang disuruh milih mata? Nah sekarang kalau disuruh milih bayinya, ya matanya istilahnya nggak ada tindakan apa-apa. Kalau suruh milih matanya pun nggak ada tindakan apa-apa. Lu kok bisa ngomong kayak gitu? Jadi antara milih mata dok, bayinya harus digugurkan. Katakanlah seperti itu ya. Nah, kenyataannya bisa nggak? Nggak bisa. Lah kan percuma. Milih bayinya pun juga percuma. Juga usah ngomong daripada bikin orang stres. Mau pingsan orangnya. Ya, datang ke sini suaminya di sebelahnya pun nggak kelihatan. 30 menit langsung tahu itu suaminya. Wajahnya kelihatan. Ya, sampai sekarang anaknya sudah lahir. Ya. Berobat online sama saya,
sudah bagus. Orang Sidoarjo, Yolanda. Nah, waktu saya posting di YouTube saya, suaminya WA saya, Master, menit kesekian, detik kesekian, minta tolong dihapus. Dia kan nyebut nama dokternya, nyebut nama rumah sakitnya. Saya bilang sama dia, YouTube Mas Lim no edit, no sensor. Kalau kamu tetap mau berobat ke sini, ini harus tayang. Kalau enggak usah berobat lagi ke rumah Mas Lim. Dikiranya rekayasa. Ya. Jadi kalau memang kamu berobat ke sana, kamu bilang seperti ini, ya memang kenyataannya kok. Supaya apa? Enggak banyak lagi orang jatuh korban. Sudah habis biaya banyak, malah tambah parah. Seperti engkaunya ini 100 juta lebih, tambah parah. Ya. Makanya harus disiarkan bahwa kasus-kasus glukoma, ROP, ablasi retina, makula, stroke mata, sampai detik ini nggak pernah ada yang dengar bisa sembuh secara medis, secara sempurna. Ya, bahkan anaknya ibu, anaknya bapak sudah divonis nggak bisa, mau kemana-mana pun percuma. Betul itu memang, secara medis. Ya, makanya Mas Lim bukan medis. Mas Lim bukan dokter, tapi master. Kalau dokter juga percuma dong, walaupun sampai luar negeri juga nggak bisa, sudah dibilang gitu kan, betul? Makanya Mas Lim disebut master, bukan dokter. Ya, Mas Lim bukan yang paling hebat, bukan. Karena Mas Lim tahu caranya, makanya bisa. Kalau orang tahu caranya kan bisa ya, betul ya? Kalau nggak tahu caranya, jangan coba-coba. Nanti yang jadi korban pasien. Contoh kayak Christian ya, ibunya itu fisioterapi, tentunya dekat dengan, nggak enak ngomong. Ya, akhirnya apa? Salah obat. Yang awalnya putih itu ROP itu ada bentik putih di tengah, malah jadi membesar putihnya. Pertama kali saya obatin di mall, ya, waktu ya itu tadi waktu anak saya pameran. Nah, saya kan nggak di rumah, saya jaga itu, saya bantu anak saya. Saya bilang kalau mau berobat di sini, saya ada di sini. Saya obatin, ada di Facebook saya itu, ya. Facebook saya yang join di grupnya glukoma ya. Saya ada Facebook, saya bikin grupnya glukoma, pengobatan glukoma. Nah, itu saya ingat Oktober saya obatin. Itu saya center nggak tembus. Sekarang sudah merem-merem ya, tahu sendiri ya. Nah, jadi seperti itu. Itu bola matanya putihnya itu yang harusnya kecil di tengah itu membesar, salah obat. Ya, Ini makanya kakak saya aja kata dokter katarak. Terus saya cerita tentang saya mau ke sini. Terus kakak saya bilang, wah enggak jadi, operasi dulu. Disuruh dokter operasi. Saya bilang tunggu dulu. tunggu dulu, lihat hasilnya dulu, ya. Saya bilang tunggu dulu. Karena sudah operasi nanti agak lambat sembuhnya. Betul. Ya. Iya, kalau operasinya berhasil tapi melakukan gerakan yang salah, atau kayak Bu Endang ini muntah, malah tambah nggak kelihatan. Ini ada orangnya. Mau lihat bola matanya, saya center. Kalau mau tahu, ya, mau lihat, ya. Nah, biasa aja. Nah, kalau ini kan katarak, ini kan putih kayak gini, ya. Nah, ini gara-gara gagal operasi. Nggak ada hitamnya, nggak ada. Ya. Jadi sampai itu hilang sudah. Operasinya waktu itu berhasil lah Bibi Endang ya. Berhasil. Lihat ya. Lihat sampai 12 hari. 12 hari karena muntah itu akhirnya nggak lihat. Lah masa muntah mau disengaja? Nggak usah muntah, wahing aja loh, bablas langsung, nggak kelihatan. Batuk juga. Nah itu loh. Ya. Makanya jangan sembarangan. Makanya saya bilang di YouTube saya, katarak jangan dioperasi. Tapi sampai detik ini langkah medis cuma operasi, ganti lensa. Ya. Oke. Yang kiri nih Kak. Merem, ya. Ya. Bahkan di YouTube saya itu ada sampai dibilang mata kok mau ditomplong, matanya mau dilepas. Ya. Glukoma kok mata mau dilepas, kan lucu gitu. Dilepas ini diperbaiki atau tambah dirusak gitu loh. Ya. Tapi memang benar-benar ada pasien saya yang satu bola matanya sudah dilepas.
nurutin katanya itu. Ya. Kenapa? Karena glukoma ini tidak tahan sudah. Udah. Ya. Citra, waktu pertama kali kamu glukoma, mata kamu gimana rasanya? Wah, nggak terlupa saya. Lupa? Pak Bandi aja, cokot-cokot enggak Pak Bandi? Enggak, Pak. Enggak, Pak Bandi enggak, karena Saya itu tiba-tiba Mas. oh ya, kayak terbakar gitu ya. Iya. Duti, cokot-cokot enggak? Coba-coba sampai sini keluar urat. Nah, itu TBM-nya tinggi atau tekanan bola matanya tinggi di atas 20, itu yang dinamakan glukoma. Ya. Nah. Jadi kalau langkah medis cuman dioperasi, dipasang selang. Ibaratnya kayak selokan buntu itu dibikinkan saluran baru. Supaya apa? Supaya tekanan bola matanya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau untuk penglihatan nggak akan berubah. Nah, justru orang dioperasi kan berharap matanya melihat. Nah, kebanyakan yang kena glukoma ini, kebanyakan sebetulnya orang-orang sudah usia. Nah, kebanyakan kalau orang sudah usia, dipikirnya operasi, setelah operasi bisa melihat. Justru waktu operasi, setelah dioperasi nggak bisa melihat, malah down. Dan asli ini waktu awal operasi yang di Surabaya itu langsung bisa lihat. Nah, Tapi nah. begitu Iya, tapi kepala kecil, badan besar. dan habis itu dilepas Enak, malah nggak lihat apa-apa. Mm-mm. Bingung. Tuh, ada yang seperti itu kemarin pasien saya itu yang Sidoarjo itu ngelihat malah kebalik. Jadi rumah itu kebalik. Entah salah masang lensanya atau gimana ya. Akhirnya dilepas sudah nggak lihat lagi. Ayo. Dah. Ya. Jadi di sini supaya yang lainnya itu tahu, ya, bahwa ini bukan medis, ini bukan magic, ya. Bahwa ini bukan nalar juga. Apa yang Mas Lim punya, Mas Lim kembalikan, bantu secara cuma-cuman. Tapi beda cerita dengan medianya yang dibawa pulang. Lah kalau dibawa pulang nggak diganti, ayo royokan yuk. Sak kuatnya ngangkat Satsuki ini ayo. Ya kan? Bila perlu nggak pick up ya. Ya. Nah itu loh. Makanya sing waras ngalah. Iya, soalnya ada yang ngomong kayak gitu. Ya sudahlah. Orang seperti itu mau berobat ke ujung langit pun nggak akan bisa sembuh. Belum apa-apa sudah negatif thinking. Ya, ada orang yang dari Malang itu ngomong gitu. Ya, belum tahu Mas Lim itu siapa, ngomongnya sudah ngawur. Ya. Ya. Saya telepon, saya video call enggak berani ngangkat. Kalau diabetes masuk gimana? Kalau diabetes minum Satsuki, bila perlu tambahkan spraynya Mas Lim atau kalau punya tetesannya tambahkan tetesan Mas Lim. Itu jauh lebih cepat sembuhnya. Atau Satsuki aja udah cukup sebetulnya. Itu Tetes berapa tetes? kalau untuk diminum ya normalnya kasih 5 tetes saja. Yang kecil itu. Ya, sehari sekali aja. Ya. Kalau untuk spray Mas Lim 1 tutup aja. Ya, Mah juga gitu ya. ya, otomatis langsung cepat. Kalau mah apa segala macam termasuk datang bulan ya. Kalau pas lagi sakit, Satsukinya tambahkan spraynya Mas Lim, dengan cuma menit udah langsung baik. Ya. Varises bisa masuk. Varises bisa spray aja, pakai spraynya aja. Ya. Jadi simple sebetulnya pengobatan Mas Lim ini, ya. Tapi kebanyakan orang nggak percaya. Dibilang apa? Yang bayar gak waras, apalagi yang nggak bayar, ya kan? Ya wis karepmu. Terserah, up to you ya. Yang percaya ya silakan, yang nggak percaya cari jalan kesembuhan sendiri-sendiri. Ya, mau ngobatin orang nggak boleh bayar kok repot. Betul nggak? Ya, saya niru-niru yang Gus Dur katakan ya. Gitu aja kok repot. Ya, saya suka sama Gus Dur ini, orangnya ceplas-ceplos, tapi benar. Bahkan saya lihat YouTube-nya itu 10 perkataan Gus Dur yang terjadi sampai hari ini.
Contoh, waktu itu Pak Jokowi masih jadi wali kota Solo, dibilang Pak Jokowi pun bisa jadi presiden. Sekarang jadi presiden. Betul nggak? Ahok, kamu pun bisa jadi gubernur, terbukti Ahok pernah jadi gubernur. Ya, itu perkataan dari Gus Dur. Saya suka, orangnya itu apa adanya, nggak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Suka guyon. Ya. Jadi orangnya itu polos apa adanya dan orang itu benar-benar jadi panutan. Nggak cari pencitraan. Itu yang saya suka dari dia. Jadi ya nggak mikirkan duniawi. Ya. Nah, contoh Mas Lim sampai hari ini sudah nggak mikir masalah duniawi, nggak mikir masalah kerjaan. Ya. Jadi dunia konvensional sudah lama saya tinggalkan 4 tahun yang lalu, lebih tepatnya waktu saya usia 40. Saya udah bilang sama istri saya, usia 40 saya mau pensiun, saya nggak mau kerja apapun, saya cuma fokus ngobatin orang, ya. Selesai, ya, sampai Tuhan bilang berhenti, stop. Ya. Jadi jangan bingung ya. Master, anak saya belum sembuh, jangan pensiun dulu. Nah, yang menentukan pensiun bukan saya. Saya cuma punya target 250.000 orang terobati, benar-benar pensiun dari dunia pengobatan juga. Tinggal menikmati sisa hidup saya. Nah, kadang orang tuh 250.000 orang banyak apa sedikit? Banyak. Ada yang bilang banyak, ada yang bilang sedikit. Sekarang sudah 50.000 orang, berarti tinggal 200.000 orang. Ya, 200.000 orang butuh waktu berapa lama Mas Lim pensiun, nggak ada yang tahu. Nanti kalau adanya pilkada, pemilu, yang diobati Mas Lim sekali langsung 200 orang, 300 orang, bahkan kalau bisa ngumpulin 500 orang, itu sekali langsung saya obatin. Minum bareng, spray bareng, tetes bareng. Selesainya nggak lama, betul nggak? Ya, seperti ini. Ya. Saya ngobati 1 orang sama 10 orang, sama waktunya, cuma beda berapa menit. Ya, makanya nanti waktunya pemilu 2024 berarti 2023 sudah mulai kampanye. Kira-kira jatahnya pasien sudah mulai tertutup 250.000 orang. Pikirannya ibu apa? Anak saya belum sembuh. Ya kan? Itu pikiran yang keliru. Ya. Pikiran yang keliru. Jangan dulu Master, anak saya belum sembuh, saya belum sembuh, itu yang keliru. Justru Akilah, ya, mulai dari Mas Rim cerita apa yang dialami sama Pak Halim Handoko, begitu sembuh ceritanya kemana-mana. Sekarang orangnya, beliaunya sembuhnya 100% sampai detik ini, tidak menurun kondisinya. Dari itu Akilah mulai cerita kemana? Ini apa namanya, di itu Facebook komunitas bayi prematur itu, perkembangan bayi prematur. Terus ada postingan kalau anaknya itu keluar putih-putihnya, terus di apa, dites ke dokter mata juga gitu. Ya, Terus dari akhirnya situ aku ikut. banyak yang hubungi Master Lim, ya, terbukti anaknya sudah mulai progres penyembuhannya cepat. Saya bilang apa? Yuda, ya, kamu nggak pernah cerita sembuhmu lama, betul nggak? Tetap ada kesembuhan tapi lama. Duti, ceritanya kemana-mana, ya, sembuhnya cepat. Dari total nggak lihat di center aja nggak tembus, sekarang bisa main HP. Ya. Citra sudah stop. Ibaratnya dari Citra sebenarnya sudah banyak, sembuhnya cepat 90% biasanya. Tapi begitu stop, stuck ya. Ya. Pak Bandi juga seperti itu, stuck sembuhnya karena itu tadi. Ya. Kesembuhan jangan dipek dewi. Bu Neti begitu cerita kemana-mana sembuh. Betul ya Bu Neti ya? Hari ini saya beritahu teman saya, Nah, karena bukan dokter tak mau, ya terserah. terserah. Yang penting kita sudah ngasih tahu. Iya. Ya, kalau masalah orangnya mau ndak mau terserah. Ya. Nah seperti itulah. Ya, Alessa kalau mau lebih cepat sembuh
Kasih tahu orang-orang yang anaknya dialami ini. Udah sih Mas, Ya. tapi ya ada yang percaya dan enggak. Enggak apa-apa, yang penting bagiannya sudah dilakukan. Sudah boleh buka mata. Oke. Ya. Sama Mas. Dari tadi cerita. YouTube Mas Salim no edit no sensor. Nggak kesini. Ya. Ya. Oke, kita tes hasilnya, angkonya. Oke. Dengan posisi sama, ditutup mata satu. Oh, yang itu dulu. Nah, lihat huruf yang sama. T, M, Z. Hmm. Ada itu L, W, yang depan ada Ini sudah mulai kelihatan. ya, tapi masih ada kurang. Oke. Yang bawah juga ada kelihatan tapi cuma masih buram lah. Oke, pertanyaannya, dalam 30 menit apakah ada perubahan lebih baik? Yang kiri. Oke, nah itu ya. Nah, sekarang gantian mata satunya. Ya apa, dilap dulu, nyantai aja. Ya. Oke. Ya, lebih agak bersih lah. Oh ya. Hitamnya masih kena. Oke. Sudah ada perubahan lebih baik. Terus saya mau tanya tentang floaternya. Tadi masih inget gak yang terbang-terbang itu jumlahnya berapa atau sekitar berapa? Sekarang coba ditutup satu. Floaternya bagaimana? Yang terbang-terbang. Apakah tambah banyak atau berkurang atau sama atau bagaimana? Karena posisinya belum ada. Oh, belum ada. Dia enggak selalu tetap Oh, ada gitu loh. oke, oke. Kalau lepas dia- Intinya jauh-jauh dari Lombok ya ke rumah Mas Salim, worth it nggak, sepadan nggak dengan biaya dan waktu yang sudah di Sesuai enggak? Waktu dan yang penting bisa sembuh Mas. nggak, intinya ada perubahan nggak? ada. Nah itu yang penting ya, itu loh. Jadi jangan jauh-jauh terus nggak ada perubahan, nggak ada hasil, percuma, buang-buang uang, buang-buang waktu dan sebagainya. Sebelumnya ini kalau saya nunduk salah bagaimana? Ini langsung gelap ini. Nah kalau ini sekarang Ya, enggak sih Pak. enggak ya. Ya, dia pas bersih ini bagaimana? Oke. Depan gelap, Karena ini bukan operasi, jadi nggak pakai harus nunduk terus, nggak pakai harus tidurnya tengkurap. Waktu itu sudah tidurnya tengkurap ya. tengkurap 2 minggu. Bayangkan tidur tengkurap seperti apa, ya? Dia tidur kayak bangun gini tidurnya. Duduk gini sudah. Nah iya, kalau ini bebas ya, karena ini bukan operasi, mau tidur sembarang modelnya, mau mengkurap, mau terlentang, mau miring, mau apa, bebas. Cuma beda sih yang Ya. pertama saya operasi di Surabaya sini, Nah, nggak ada disuruh tengkurap. yang kedua kan di sini. Kedua di oh di Pineng Iya. sampai ke Malaysia ya. Iya, terpaksa. Bisa nggak Malaysia seperti ini? Hasilnya 30 menit kayak gini? cuma dikasih tetes obat satu Enggak, macam maksudnya lagi. bisa nggak hasilnya di Malaysia seperti ini? 30 menit kayak yang dirasakan sekarang? Ya, nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi ngapain jauh-jauh ke Malaysia ya? Ini obatnya ini. Wah, buang semua ya. Obatnya dibuang ya. Jadi nggak guna itu ya. Jadi jangan campur-campur. Di sini diperbaiki, sana dirusak lagi. Terus, nah logikanya gini, pakai obat itu sudah berapa lama? Iya, sudah lama. Oh ini nggak dijual di Indonesia, bukan Nah, sombong. ya nggak apa-apa. Pertanyaannya gini, Iya, bukan sombong. pakai obat yang dari luar negeri itu ya, Dari Malaysia. dari Malaysia itu berapa lama? Itu Ya dari awal itu sudah 3 tahun. Iya. Hasilnya bagaimana? Ya, cuma gini aja, Gitu aja. Nah, dengan obatnya Mas Salim 30 menit bagaimana? Ya adalah tambah terang sedikit. Cuma namanya 3 kan tahun sama, sama 30 menit beda banget. Ya. dia Nah, lebih- makanya lebih yang terang baik ini teruskan, masih. yang jelek tinggalkan, buang semua obatnya itu ya. Ini masih lebih terang dia. Ya. Kok kaki buram. Nah, Soalnya itu yang loh. kanan sudah di laser juga, makanya kalau Nah. enggak langsung di ini obati, Nah, ya masa Makanya dua-dua saya- enggak kelihatan ya. Nah, Gimana? ini no edit, no sensor ya. Jadi dipastikan real ya ini ya, bukan rekayasa ya. Enggak, Nama aja benar. saya nggak tanya, betul? Iya, benar. Ya. Oke, ini yang penting ini ya. Oke, sudah selesai semua, boleh pulang. Ya. Ya, ya, sama-sama.